Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan kami dari 5 yang terdiri dari saya Siti Maisaro dengan NIM 41236798 dan rekan saya. Saya Tia Siti Hawa dengan NIM 41236806. Dan saya Winnie Suryahartini dengan NIM 41236813. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Text Mining dengan judul Text Processing dalam analisis sentimen ulasan GraphQL. Di era digital seperti saat ini, data dalam bentuk teks sangat melimpah, seperti ulasan pengguna di platform online. Namun, data teks mentah belum bisa langsung dianalisis karena masih kotor dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan proses yang disebut text processing agar data tersebut siap untuk dianalisis. Dalam tugas ini, kami mengambil studi kasus berupa ulasan pengguna GrabFood untuk dianalisis sentimennya. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan proses processing pada data teks serta menganalisis sentimen dari ulasan menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Naive Bayes. Ruang lingkup kerja kami mencakup beberapa hal, mulai dari instalasi pustaka, pembersihan data, proses tokenisasi, stopword removal, stemming, hingga analisis dan visualisasi data. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah 100 ulasan pengguna GrabFood yang terdiri dari ulasan positif dan negatif. Untuk tools yang kami gunakan yaitu Google Colab dengan bahasa pemrograman Python serta pustaka seperti NLTK, Sastrawi, Skitler, Seaboard, dan Matplotlib. Selanjutnya, itu teknik preprocessing. Jadi dalam preprocessing, kami melakukan beberapa tahapan. Pertama, case folding, yaitu mengubah suatu huruf menjadi kecil. Lalu, punctuation removal untuk menghapus tanda baca. Selanjutnya, tokenisasi untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Setelah itu dilakukan stopword removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna. Terakhir adalah stemming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar. Selanjutnya contoh hasil preprocessing. Jadi berikut adalah contoh hasil preprocessing. Misalnya dari kalimat makanannya enak banget dan pengantarannya cepat. Setelah kita diproses akan menjadi makanan enak dan cepat. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana proses preprocessing ini menyederhanakan data teks menjadi lebih siap untuk dianalisis. Selanjutnya, word code itu tuh kami juga membuat visualisasi data menggunakan word code. Untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul, kami juga pisahkan dari antara ulasan positif dan negatifnya. Word code ini nih membantu kita melihat secara visual kata-kata yang dominan dalam masing-masing jenis ulasan. Berikut ini adalah contoh hasil ulasan positif dan negatifnya. Berikut contoh ulasan positif dari visualisasi word cloud. Yang ini ulasan positif, yang ini ulasan negatif. Selanjutnya di sini ada proses klasifikasi. Setelah data diproses, kami melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF. Kemudian data tersebut diklasifikasikan menggunakan model multinomial Naive Bayes. Untuk mengevaluasi performa model, kami menggunakan confusion metric dan classification report. Selanjutnya, hasil evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi model kami mencapai 82,7%, precision untuk sentimen positif adalah 0,80 dan untuk negatif 0,86. Recall-nya juga cukup seimbang, nilai F1 score rata-rata adalah 0,83 yang menunjukkan performa model cukup baik. Selanjutnya, tantangan. Dalam proses ini, kami menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah instalasi Pustaka Bahasa Indonesia, penyesuaian teknik, tokenisasi, dan stemming, serta variasi ejaan dalam ulasan yang cukup beragam. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Dari proyek ini, kami menyimpulkan bahwa proses text preprocessing sangat penting untuk meningkatkan kualitas data teks sebelum dianalisis. Penggunaan metode TF-IDF dan Naive Bayes terbukti cukup efektif untuk melakukan analisis sentimen dengan tingkat akurasi yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Mau nanya, Ya, apa pertanyaannya? kenapa kita pakai metode TF, IDF, dan Naive Bayes? Kita pakai TF-IDF karena metode ini bantu kasih nilai penting yang setiap kata. Jadi, kata yang jarang muncul tapi punya makna kuat bakal dianggap lebih penting dibanding kata yang muncul terus-terusan tapi nggak informatif. Ini bikin model lebih fokus ke kata-kata yang benar-benar nentuin sentimen ulasan. Nah, buat klasifikasinya, kita pilih Naive Bayes karena metodenya ringan, cepat, dan cocok banget buat teks kayak ulasan. Meskipun simple, hasilnya bisa cukup akurat dan stabil, terutama kalau jumlah data nggak terlalu besar. Kombinasi dua metode ini udah sering dipakai buat analisis sentimen karena terbukti efektif dan gampang diterapin. Apakah cukup jawabannya? Cukup. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.